Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 5 kerusakan yang dibuat oleh Islam liberal. JIL, jaringan iblis laknatullah. JIL, jaringan Islam liberal. Ada 5 yang kejahatan yang dibuatnya. Yang pertama, relativisme. Artinya serba relatif, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kalau ditanyakan, kamu ini laki-laki perempuan? Ya relatif lah laki-laki. Jadi kalau sempat dia melamar, ditanya oleh mertuanya, si laki-laki ini, kamu ini laki-laki apa perempuan? Ya relatif laki-laki lah Pak. Maka dia tidak akan diterima. Harus mutlak betul-betul laki-laki, baru diterima untuk anak gadisnya. Tapi yang liberal ini, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Masya Allah, ini kesalahan. Sebetulnya dia ingin menyenter itu kebenaran Al-Quran, menyoroti kebenaran Al-Quran, bukan kebenaran mutlak. Itu hanya kebenaran relatif, sebagaimana relatifnya kitab Bible menurut pandangan mereka. Tujuan mereka ingin menghancurkan Islam, tetapi tidak hancur, justru dunia Eropa yang diislamkan. Sekarang Perdana Menteri Jepang di bulan Agustus ini 2025 masuk Islam. Kaisar Jepang, Perdana Menteri Inggris masuk Islam, Putin masuk Islam, kemudian Korea Utara masuk Islam menurut beritanya, tapi belum pasti, tapi dia telah belajar Islam. Kim Jong Un 2025. Nah, jadi ada kebenaran absolut, itu Al-Quranul Karim. Apalagi kebenaran absolut itu adalah panca indera yang kita lihat. Benar, kecuali ada hal yang relatif nanti setelah garis, umpamanya penggaris kita masukkan ke dalam baskom, ada airnya, kelihatan dia agak bengkok. Itu bukan panca indera yang salah, tapi karena pembiasan dari cahaya di dalam air. Yang rollnya tetap lurus, mutlak lurus roll itu. Nah, panca indera itu kebenaran mutlak. Yang penting sehat. Kemudian sumber yang ketiga yang merupakan kebenaran absolut itu ada khabar shadiq yang mutawatir, seperti hadis Nabi yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan sahabat lainnya, itu namanya khabar shadiq. Mutawatir itu adalah merupakan kebenaran mutlak. Misalnya khabar tentang kota London sekarang wali kota London itu adalah seorang Islam. Itu kabar mutawatir ke seluruh dunia, bahkan ditayangan di TV. Sudah berapa kali itu wali kota London itu adalah seorang yang beragama Islam. Nah, walaupun kita belum pernah ketemu dengan orangnya, tapi kita tahu itu adalah kebenaran absolut karena mutawatir. Cuma kita tahunya itu tentulah dari informasi yang mutawatir, menyeluruh. Yang kedua, kejahatan liberal ini pluralisme, mengakui seluruh agama benar. Jadi masuk agama mana-mana saja boleh murtad karena agama sama. Padahal Al-Quran mengatakan tidak sama. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain dari Islam, agama itu tidak diterima Allah dan dia datang di akhirat nanti sebagai orang yang rugi. The word of Islam consists from 5 letters. Kata-kata Islam itu terdiri dari 5 huruf. I is international. S is socialism. L liberalistic.
memberikan ajaran kebebasan. A. Advice, banyak nasihat-nasihat. M. Itu nanti kita terangkan apa M pada kata Islam itu menurut para ahli sosiologis. Nah, baiklah. Kemudian yang ketiga, dosa liberal itu adalah dia melakukan desakralisasi. Tidak ada yang keramat. Sakral, keramat tidak ada. Jadi kitab suci tidak ada. Suci itu artinya keramat. Kitab suci yang bersifat karamah yang mulia, tidak ada kitab suci menurut ajaran liberal. Jadi Taurat, Injil, Al-Quran, itu tidak termasuk dari kitab suci menurut mereka. Sama saja semuanya. Mereka mengadakan desakralisasi. Tidak ada yang suci. Tanah suci, kitab suci, tidak ada. Itu sakral. Itulah pekerjaan mereka. Jadi masalah pernikahan itu sakral, itu juga mereka hilangkan. Padahal pernikahan itu memang sakral. Nah, yang keempat, pembaharuan hukum agama. Jadi hukum agama itu harus menghalalkan minuman keras, terutama di musim dingin untuk menghilangkan dingin. Jadi hanya pada musim panas saja haram menurut mereka. Kemudian poligami katanya hanya zaman Nabi dulu saja yang boleh, sekarang tidak. LGBT itu yang sesuai katanya. Ya Allah, inilah akibatnya pembaharuan hukum dari sarjana Islam yang kuliahnya di Barat. Masya Allah. Terakhir, yang kelima, kejahatan liberal itu adalah kesetaraan gender. Sampai Siti Aminah Wadud di Amerika, asalnya dari Afrika, dia azan, hayya 'alas shalah. Karena suara wanita melengking memang bagus, tapi itu kan tidak boleh. Alasannya harus boleh, kenapa? Kesetaraan gender, kesetaraan laki-laki wanita. Masa yang azan laki-laki saja, wanita kok tidak? Hayya 'alal falah. Menurut mereka itu bagus kalau dilantunkan oleh suara wanita, jangan hanya laki-laki saja. Masya Allah, itu kejahatan yang dilakukan oleh jaringan Islam liberal. Dan kesetaraan gender ini menyebabkan nantinya, waduh, laki-laki kawin dengan laki-laki, wanita kawin sesama wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terakhir ini saya mendengar ada itu video debat antara Edis dengan Edis TV, yang orang Batak yang di Amerika itu, Edis TV, dengan Yusuf PI. Yusuf ini punya YouTube juga. Lalu dia berdebat, apa katanya? Oh, itu orang Islam membolehkan kawin sejenis. Mana dasarnya itu? Dalam surat 30, surah Ar-Rum ayat 21, kata-kata min jinsin wahidin. An khalaqalakum min jinsin wahidin. Nah, di ujung ayat itu min jinsin wahidin. Khalaqalakum min jinsin wahidin, diciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Dia tidak tahu asbabun nuzul ayat itu, jenis di situ maksudnya bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, bukan pula jenis binatang, tapi jenis sesama manusia. Yang perbedaannya bukan perbedaan jenis, itu perbedaan kelamin saja. Jadi perbedaan fungsi kelaminnya, itu disebutkannya, itulah perbedaan jenis sesama kelamin boleh, min jinsin wahidin itu. Nah, itu dia salah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan kemudian mungkin dia tahu tidak itu maksudnya, sengaja dia pelesetkan. Orang awam juga tidak akan tertarik, tidak akan tertipu dengan hal itu, apalagi para sarjana. Jadi Edis TV itu sekarang dia membuka YouTube-nya untuk meladani orang Indonesia berdialog dengan dia.
rasa lemah orang itu ditekannya. Begitulah masalah poligami diungkapkannya, masalah relativisme, relatif, tidak ada yang mutlak, masalah pluralisme juga, berbagai-bagai agama dianggap sama, termasuk juga sakralisasi, tidak ada yang sakral, tidak ada yang kitab suci, tidak ada rumah suci. Kemudian masalah pembaruan hukum ini banyak yang dia soroti berkaitan dengan hal pernikahan, poligami, halalnya babi, haramnya babi. Padahal dalam kitab mereka itu dikatakan, dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh, haramlah itu semuanya bagimu. Jelas itu, tapi dimakannya juga babi oleh si Edis itu. Kemudian kewajiban pakai kerudung itu si Mikana itu di dalam YouTube-nya, terus dia pakai kerudung, tapi itu hanya untuk menarik orang Islam saja. Orang Islam tahu tidak tertarik. Katanya aku ini hanya sebagai kebiasaan saja, bukan disuruh dari kitab suci. Padahal kitabnya sucinya sendiri menyebutkan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Bagi wanita yang berdoa yang tidak menutupi kepalanya, hendaklah dia mencukur rambutnya sampai botak. Tapi karena merupakan botak itu aib bagi wanita, hendaklah dia menudungi kepalanya. Itu kan ada kesetaraannya dengan ayat Al-Quran surat 33 ayat 59, Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hei nabi-nabi, sampaikan kepada istrimu dan istri orang beriman, kepada anak wanitamu dan anak orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbab, menudungi kepalanya dan dadanya. Dengan demikian kamu akan dipelihara oleh Allah, dijamin keselamatannya oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sampai di sini dahulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lain kali kita bertemu dan kita akan bahas lagi masalah-masalah keduniaan dan juga masalah akhirat, dan juga masalah strategi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka yang diterjunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ilahuna arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Syukran jazila ala masa'idatikum. Syukran jazila ala istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.